Selamat jumpa lagi bersama kami tim media online Bangga Edukasi yang hari ini berada di kantor desa Jimpalon Baru, Kecamatan Cintong, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Di mana kantor desa ini tepatnya agak memasuki jalan poros, tapi luar biasa sambutan para semua perangkat desa di desa Jimpalon Baru. Tetapi yang terpenting di sini ada kepala desa baru yang bisa katakan masih seumur jagung, karena tanggal 8 Desember tahun 2022 190 desa termasuk desa Jimpalon Baru ikut dilantik oleh Bupati kami atau Bupati Kabupaten Banggai, Bapak Amiruddin Tamureka. Kita dengarkan dulu keterangan beliau apa program yang unggul di 2023. Barangkali Pak Kades, mohon maaf namanya Pak. Mawardi Mustaqim. Baik, Pak bisa memberikan keterangan. Bapak jelas waktu kampanye ada inilah sehingga mungkin situ rakyat atau masyarakat simpati. Program unggulan apa yang Bapak kerjakan Pak di 2023 ini? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi kalau menyangkut program unggulan, yang pertama itu kaitan dengan pemberdayaan. Pemberdayaan saya fokus pada persoalan. Bisa kami agak rapat supaya suaranya bisa. Bidang pemberdayaan BUMDes, salah satu upaya yang saya akan kembangkan insya Allah dikaitan dengan BUMDes itu sektor pariwisata dan pemberdayaan pertanian, kelautan dan perkebunan. Karena sesuai visi misi saya sejak saya kampanye, program itu yang coba saya gelontorkan untuk menarik simpatisan saya sehingga saya terpilih menjadi kepala desa Jimpalon Baru. Baik, Pak Kades, itu tadi kalau saya dengar keterangan Bapak ada satu program unggulan, salah satu yang menurut saya agak sedikit menarik, itu menyangkut pariwisata. Ya. Itu seperti apa pariwisata yang Bapak maksud? Jadi menyangkut pariwisata itu yang pertama saya akan mendirikan sektor pariwisata kuliner yang terletak di wilayah Dusun 2, Pantai Hako. Kemudian wisata permandian laut. Permandian laut. Ya, permandian laut. Nah itu insya Allah ketika sudah mulai eksen, saya akan buat launching. Ya, launchingnya insya Allah kalau maksimal DP kegiatannya itu, insya Allah saya akan mendatangkan seperti Pak Bupati Banggai untuk bisa membuka dengan resmi secara resmi bahwa Jimpalon Baru itu sudah memiliki wisata. Jadi wisata ini unit kerja dari BUMDes itu sendiri ya, luar biasa. Ini yang Bapak akan buat di sepanjang pantai Hako. Ya. Mungkin kalau kita Kabupaten Banggai seperti Kilo 5. Luar biasa pemirsa. Gimana sudah ini salah satu program unggulan Desa Jimpalon Baru bahwa Kabupaten Banggai bakal ada wisata permandian seperti yang kita kenal di Kilo 5. Pak Kades, ini kan Bapak kan baru terpilih. Tentu melihat masyarakat Bapak, saya beralih lagi Pak dengan peningkatan ekonomi. Ini Bapak punya masyarakat kan mayoritas ini apa petani atau petani. Ini saya kembali ke pertanian lagi itu, apa yang diberikan sama mereka kalau sisi pertanian? Kalau sisi pertanian memang kalau melihat kondisi sekarang untuk masyarakat yang bertani ini belum, istilahnya masih tak acak. Bahasa hari-hari ini masih tak acak karena setiap masyarakat petani itu DP penghasilan contohnya macam umpamanya dia buka satu lahan seluas 1 hektar. Nah, di situ sudah ada jagungnya, di situ ada ricanya. Nah, saya ke depan menginginkan progres ini untuk peningkatan kesejahteraan petani, maka saya akan genjot pada persoalan kalau kaitan pertanian, penanaman jagung dan rica. Itu secara serentak istilahnya ya. Itu diberikan ke tiap warga atau kelompok? Kalau bisa diintervensi melalui perwarga, saya intervensi melalui individu. Kalau memang dia harus cepatnya kelompok, maka otomatis saya buatkan kelompok. Baik. Terus terakhir Pak Siap. Kades,
Ini BLT sangat ketat. Bapak melihat kriteria, karena ini kalau kita melihat regulasi ini mungkin ada penurunan angka penerima BLT sendiri. Sekarang bagaimana Bapak melihat sehingga yang menjadi skala prioritas dari dasar apa sehingga ini si warga ini layak menerima? Ini ada di pemangkasan ini ya. Jadi kalau menyangkut tentang penerima BLT, karena dengan terjadinya pemangkasan, maka memang ini menjadi PR kami sebagai pemerintah desa dan kepala desa menjabat, jangan sampai dikategorikan barusan menjabat sudah ada pemangkasan BLT. Nah, padahal ini sudah menjadi aturan yang ada. Jadi menyikapi hal tersebut supaya tidak ada problem di masyarakat desa, maka yang pertama saya sebagai kepala desa melihat kriteria yang layak menerima. Yang pertama saya mengacu pada data dinas sosial yang DTKS itu, daftar penerima manfaat yang layak menerima. Saya tidak salah nih, betul. Nah, kemudian melihat kondisional di lapangan. Kalau memang di data DTKS dia wajar menerima, lantas di lapangan dia sudah tidak layak menerima, tentu dipindahkan lagi ke yang jelas melihat petunjuk aturan dari dinas sosial. Itu yang dasar utama untuk bagaimana Bapak bisa menyeleksi atau melihat mana yang layak dan mana yang sudah tidak. Masih ada lagi Pak Kades informasi yang disampaikan. Jadi informasi selanjutnya saya cuma pada fokus, insya Allah ke depan saya berniat di masa kepemerintahan saya berharap supaya masyarakat desa Limpalan Baru ini bisa sejahtera kaitan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Apalagi hari ini sesuai visi misi Bupati, dia akan mengeluarkan yang namanya program 1 juta 1 peperangan. Nah tentunya kami sebagai pemerintah desa berharap supaya desa Limpalan Baru itu bisa mendapat yang namanya program visi misi Bupati, yaitu 1 juta 1 peperangan. Karena kemarin waktu saya dilantik pada tanggal 8 itu launching perdana Pak Bupati menyerahkan 1 juta 1 pekarangan, desa Limpalan Baru itu belum tersentuh. Yang lain sudah tersentuh. Saya berharap saya sebagai pemerintah desa, kepala desa berharap kepada pemerintah daerah agar program visi misi 1 juta 1 pekarangan itu desa Limpalan Baru harus disentuh. Juga harus memiliki harus menerima. Baik, itu karena kaitan dengan kesejahteraan masyarakat luar biasa. Apalagi masyarakat desa Limpalan Baru ini 75% ini hasil petani. Baik. Saya mengharapkan itu. Tidak ada lagi atau masih ada lagi? Saya kira cukup. Baik. Nanti kita kembangkan lagi. Sangat mencair wawancara bersama Kepala Desa Limpalan Baru. Juga beliau adalah Kepala Desa baru dan luar biasa telah berbagi informasi kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa terwujud sehingga apa yang menjadi tuntutan atau harapan masyarakat desa Limpalan Baru Kecamatan Kintom, mereka boleh katakan sejahtera sebagaimana program yang beliau sampaikan tadi. Tapi ada catatan menarik bahwa Limpalan Baru, lagi-lagi saya sampaikan, di Kabupaten Bangga ini juga wilayah Kecamatan Kintom ada wisata pantai istilahnya, permandian sekaligus berbagai macam kuliner disiapkan di desa Limpalan Baru. Ini program Pak Kepala Desa baru ya. Baik pemirsa, demikianlah wawancara singkat kami. Salam sehat, sampai jumpa.